Bapak dosen negeri 1, Bapak Eko Mangkusdiantara MIKOM, dan juga Bapak dosen negeri 2 yang Bapak Eko Mangkusdiantara Putra MIKOM. Jadi singkat saya pada hari ini untuk menyampaikan usulan penelitian saya yang berjudul Self Disclosure terhadap second account Instagram mahasiswa Teknik Negeri Putra Singaraja dari saya sendiri yakni Putri Sinta Iswaria dengan NIM 201206103. Baik, adapun yang akan menjadi konten pembahasan kita pada kali ini dibagi menjadi 3 bab. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 yakni kajian pustaka, konsep dan teori, serta bab 3 yakni metode penelitian. Baik, kita langsung saja menuju ke urgensi dari penelitian ini. Jadi diawali dengan keterbukaan diri, di mana individu itu cenderung untuk melakukan aktivitas komunikasi, namun ada kalanya mereka melakukan komunikasi dengan menyampaikan informasi atau ide-ide dan juga berbagi pengalaman yang bersifat privacy kepada selected people atau kepada orang-orang tertentu yang berada pada intimasi yang cukup dekat secara emosional seperti itu. Nah, dari keterbukaan diri ini tidak hanya dilakukan pada dunia nyata, tetapi dilakukan juga pada media online sebagai adanya konvergensi media. Nah, salah satu media sosial sebagai adanya konvergensi media yakni Instagram dapat bertindak sebagai fasilitator dalam penyampaian adanya keterbukaan diri tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui, Instagram itu memiliki fitur yang beragam dan mudah untuk diakses, sehingga orang-orang dengan mudah untuk mendownload dan juga menggunakan Instagram ini dalam rangka untuk menunjukkan aktivitas mereka. Nah, namun fitur yang unik yang salah satunya terjadi di Instagram ini adalah fitur multiple account, di mana multiple account ini memiliki kecenderungan dari individu untuk membuat akun lebih dari satu, atau yang biasa disebut sebagai second account sebagai akun keduanya, dan juga second account ini memiliki esensi yang berbeda. Namun pada penelitian kali ini lebih merujuk kepada ranah psikologis dan sosial atau psikososial seperti itu. Nah, di mana fenomena second account Instagram ini saya temukan pada mahasiswa Teknik Negeri Putra Singaraja, di mana sebagian besar dari program studi di Teknik Negeri Putra Singaraja, mahasiswanya memiliki second account Instagram dengan ranah untuk menunjukkan keterbukaan diri mereka, seperti itu. Nah, hasil observasi yang saya lakukan itu terdapat mahasiswa salah satunya dari program studi Pendidikan Agama Hindu memiliki main account yang bernama Ida Aditya dan second account yang bernama Dayu in Your Area. Dari segi username terlihat jelas perbedaan yang mencolok, di mana pada main account itu terdapat jenis pemilihan nama yang sesuai dengan nama aslinya atau nama formalnya. Sedangkan di second account itu cenderung lebih kreatif dan juga informal seperti itu. Kita dapat bedakan juga dari segi followers, di mana di main account itu followersnya ribuan dan bahkan siapapun bisa memfollow. Namun di second account itu cenderung selected people atau orang-orang yang tertentu yang hanya bisa memfollow-nya, dan itu tidak lebih dari 200 atau 100 followers seperti itu. Kemudian kita lihat perbedaan dari segi konten. Dari segi konten maupun story maupun feed itu dari mahasiswa-mahasiswa tersebut di main account itu cenderung melakukan publikasi yang bersifat generik dan juga bersifat sebagai postingan yang membranding diri. Sedangkan pada second account Instagram mereka itu mereka bebas untuk berekspresi, berpakaian apapun, dan juga bebas untuk mengekspresikan emosi mereka baik dalam teks maupun konten audiovisual. Dan juga dari segi intensitas postingan, postingan yang ditawarkan itu di main account cenderung jarang untuk melakukan publikasi dan itu bersifat insidental. Sedangkan di intensitas postingan second account itu mereka melakukannya hampir setiap hari, karena setiap hari mereka mengalami hal-hal yang dapat di-share atau dijadikan pengalaman yang harus dibagikan kepada orang-orang terdekat mereka. Nah, maka dari itu relevansi fenomena yang saya temukan pada mahasiswa Teknik Negeri Putra Singaraja ini membuat saya sebagai peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan adanya keterbukaan diri atau self disclosure terhadap second account Instagram mahasiswa Teknik Negeri Putra Singaraja. Baik, untuk slide selanjutnya kita akan menuju ke rumusan masalah yang berkorelasi dengan urgensi penelitian tersebut, di mana terdapat 3 rumusan masalah sesuai dengan filsafat ilmu. Yang pertama adalah bagaimana fenomena self disclosure tersebut, lalu yang kedua apa motivasi terkait dengan adanya kepemilikan second account tersebut, dan yang ketiga bagaimana implikasi dari self disclosure tersebut pada kehidupan mereka. Nah, tujuan penelitian yang saya klasifikasi terbagi menjadi 2, yakni umum, dapat menjadi penunjang dan referensi dalam melakukan kajian di lingkup sabermetika, dan juga di lingkup khusus yakni berkorelasi dengan rumusan masalah. Yang pertama untuk mengetahui fenomena tersebut, yang kedua mendeskripsikan motivasi kepemilikan second account tersebut, dan juga yang ketiga menganalisis implikasi apa yang terjadi dalam kehidupan mereka.
Selanjutnya ada manfaat penelitian teoritis. Ini secara teoritis dalam pembuatan karya tulis ilmiah itu sesuai dengan konteks ilmu komunikasi pada ranah self disclosure. Selanjutnya manfaat penelitian praktis itu dibagi menjadi 3, yakni peneliti, pendidikan, dan mahasiswa yang masing-masing saling terintegrasi, yakni mengembangkan keilmuan terkait dengan topik dan menjadi referensi serta gagasan untuk penelitian selanjutnya baik dari pendidik, mahasiswa hingga masyarakat umum dalam berhubungan komunikasi. Baik, kita menuju ke bab 2 yang kajian pustaka. Jadi saya melakukan kajian pustaka pada 5 penelitian terdahulu yang diunggah di tahun 2023 dengan judul Perilaku Self Disclosure Pengguna Akun Instagram dalam Menjalin Intimasi Pertemanan. Yang kedua ada Perkasa di tahun 2022 dengan judul Hubungan Antara Self Disclosure dengan Psychological Wellbeing pada pemilik akun Instagram. Yang ketiga ada Harahap, Ginting, dan Hairani di tahun 2021 dengan judul Fenomena Keterbukaan Diri Selebgram Perempuan di Kota Medan sebagai cermin budaya populer di media sosial Instagram. Yang keempat ada Salsabila dan Nur Aini di tahun 2022 dengan judul Hubungan Antara Aktivitas Second Account di media sosial Instagram dengan Self Disclosure pada generasi Z di Kota Bandung. Serta yang terakhir adalah penelitian dari Andrian, Endang, dan Octavian di tahun 2022 dengan judul Analisis Self Disclosure Pengguna Second Account Instagram di kalangan mahasiswa Universitas DHC Bengkulu. Baik, konsep yang saya tuliskan pada penelitian ini yang pertama ada self disclosure sebagai aktivitas komunikasi dalam membagikan informasi personal kepada orang-orang atau individu tertentu. Lalu yang kedua ada second account, yakni pemilik akun media sosial yang memiliki lebih dari satu akun atau akun keduanya. Lalu yang ketiga ada Instagram sebagai salah satu aplikasi pada tren media sosial yang berisi fitur konten audiovisual seperti itu. Baik, di slide selanjutnya kita akan membahas terkait dengan aplikasi teori. Jadi di pertama saya menggunakan teori Johari Window, yakni diprakarsai oleh Joseph Lipp dan juga Harry Ham di tahun 1955. Jadi di dalam teori Johari Window ini membantu peneliti untuk menganalisis rumusan masalah nomor 1 terkait dengan bagaimana fenomena second account Instagram mahasiswa standar negeri Pemutaran Singaraja. Di mana pada teori Johari Window ini memiliki 4 kuadran atau 4 jendela. Yang pertama itu ada open area atau area terbuka, yang kedua ada area tersembunyi, yang ketiga ada area buta, yang keempat ada area yang tidak diketahui atau unknown area. Jadi dari keempat jendela tersebut dapat kita gabungkan dan juga analisis terkait dengan rumusan masalah nomor 1. Selanjutnya teori yang saya gunakan selanjutnya adalah manajemen privasi komunikasi, itu yang dipopulerkan oleh Sandra Petronio di tahun 2002. Jadi dari teori ini mengandung juga beberapa indikator seperti kepemilikan privasi, kontrol privasi, dan juga turbulensi privasi. Jadi dari manajemen privasi komunikasi ini membantu peneliti untuk menjawab rumusan masalah nomor 2 terkait dengan apa motivasi dari pembuatan akun kedua Instagram tersebut. Nah, karena manajemen privasi komunikasi ini juga sebagai pengelolaan keinginan untuk bersifat terbuka atau tertutup. Jadi itu relevan digunakan pada rumusan masalah nomor 2. Selanjutnya yang ketiga ada teori resonant action yang dipopulerkan oleh Hitchett Azan dan juga Martin Fishbein di tahun 1980. Jadi teori ini juga mengandung beberapa indikator seperti sikap yang ditimbulkan sebelum bertingkah laku, sikap yang ditimbulkan setelah adanya, dan juga yang terakhir adalah pendapat dari masyarakat atau orang-orang yang berinteraksi setelah adanya aksi tersebut. Jadi rumusan masalah tadi dapat membantu saya menjawab rumusan terkait dengan implikasi yang ditimbulkan dari self disclosure tersebut. Nah, adapun kita menuju ke bab 3 terkait dengan jenis penelitian, saya menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan tradisi fenomenologi. Adapun lokasi yang saya tetapkan yakni standar negeri Pemutaran Singaraja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan juga relevansi dari fenomena sosial yang saya temukan. Selanjutnya waktu kurang lebih 6 bulan dengan untuk menyelesaikannya penelitian skripsi. Adapun jenis data yang saya gunakan itu bersifat kualitatif melalui penjabaran fenomena atau deskripsi fenomena berdasarkan kalimat-kalimat ilmiah. Lalu selanjutnya sumber data saya dapatkan berdasarkan fakta lapangan, yakni berasal dari data primer atau eksklusif dan juga data sekunder atau penunjang. Selanjutnya kita menuju ke objek penelitian. Jadi objek penelitian yang saya gunakan adalah fenomena keterbukaan diri yang berkorelasi dengan rumusan masalah yang saya ajukan. Lalu selanjutnya ada subjek mahasiswa standar negeri Pemutaran Singaraja beserta kerabat dekat dari mereka yang memiliki akun kedua Instagram tersebut. Adapun teknik penentuan informan, saya gunakan metode purposive sampling dengan tujuan typical case. Lalu pengumpulan data saya gunakan metode observasi, wawancara, serta studi dokumentasi.
Baik, untuk teknik analisis data, saya sudah pasti melakukan pengumpulan data terlebih dahulu, lalu melakukan reduksi data, seperti meringkas dan mengupdate data, lalu saya mengajukan data display atau penyajian data, lalu saya menarik conclusion drawing atau simpulan, dan yang terakhir saya akan mengecek keabsahan data dengan triangulasi metode, triangulasi sumber data, dan juga triangulasi teori. Baik, sekian dari presentasi yang dapat saya ajukan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada Bapak Tugas. Terima kasih Sinta Aishwarya, waktunya 10 menitan. Sekarang saya berikan kesempatan kepada penguji 1, Dr. Imade Bagus Andi Purnomo MPD, untuk bertanya, untuk mengkonfirmasi, memberikan masukan dan saran terhadap proposal skripsi Putu Sinta Aishwarya, supaya kelak saat penelitian tidak tersesat di lapangan. Kepada Bapak Dr. Imade Bagus Andi Purnomo, dipersilakan. Terima kasih Sekretaris Ujian. Yang terhormat Bapak Agus Budiantara selaku Ketua Ujian. Yang saya hormati Pak Bude, Sekretaris, kemudian yang berbahagia Sinta Aishwarya, selamat. Cinta adalah mahasiswa yang paling cepat ujiannya, bagus ya, dibandingkan yang masih sebelumnya. Itu sebuah prestasi, hanya perlu dicatat bahwa dia bisa nyata. Perlu dicatat bahwa cepat itu boleh, tetapi harus menghasilkan karya bagus ya. Jadi tidak kemudian kita mengejar cepat kemudian hasilnya tidak maksimal. Itu poin penting pertama. Yang kedua, apresiasi Sinta mengangkat topik yang berbeda dibandingkan penelitian yang sudah dilakukan oleh kakak kelasnya di prodi komunikasi. Ini sesuatu yang patut diapresiasi. Dan yang ketiga, saya akan memberikan beberapa masukan dan juga ingin menanyakan beberapa hal. Sebelum saya ingin memberikan masukan, saya ingin tanyakan. Pertama, pertanyaan saya adalah, saya kira tidak menjadi permasalahan di beberapa bab awal, kita hanya beberapa masukan. Hanya saya ingin menanyakan Sinta, ketika Sinta akan melakukan penelitian, saat melakukan pengumpulan data, seperti apa prosesnya? Coba dijelaskan. Ya. Baik, mohon izin untuk menjawab kepada Bapak dosen penguji. Jadi bagaimana saya mengumpulkan data? Yang pertama itu adalah sebelum melakukan penelitian saya sudah pasti melakukan observasi awal terlebih dahulu, karena saya juga mendapatkan metodologi penelitian kualitatif dengan diharuskan untuk melakukan observasi awal supaya saya lebih menekankan kembali terkait dengan penelitian yang saya lakukan apakah sesuai dengan gap atau fenomena yang terjadi seperti itu. Lalu yang kedua, sudah pasti saya akan menentukan terlebih dahulu terkait dengan jenis penelitian saya dan juga tradisi penelitian saya, di mana di sini saya melakukan pendekatan berdasarkan tradisi penelitian fenomenologi. Di mana tradisi penelitian fenomenologi ini seperti yang kita ketahui adalah ketika di kehidupan sehari-hari atau di kehidupan sosial itu terdapat hal-hal yang menjadi aktivitas yang secara beruntun dilakukan seperti itu. Nah, kemudian setelah saya melakukan penentuan pendekatan terkait dengan tradisi penelitian, kita memerlukan adanya informan melalui saya memilih teori metode purposive sampling, di mana purposive sampling ini membantu saya untuk melakukan nantinya wawancara mendalam. Karena ketika kita sudah melakukan yang ada yang namanya purposive sampling, kita tidak hanya serta-merta menentukan informan A atau informan B tanpa melakukan pertimbangan terlebih dahulu. Jadi kita melakukan pertimbangan terlebih dahulu sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, di mana misalkan ada beberapa mahasiswa juga yang tidak bersedia untuk diwawancara karena mengedepankan privasi mereka. Lalu saya juga mengedepankan kompetensi mereka dalam nantinya bisa menjabarkan secara detail terkait dengan hasil-hasil wawancara, daftar-daftar atau draft pertanyaan yang saya ajukan seperti itu, Pak. Nah, itu proses sampling ini juga dibagi sebenarnya menjadi beberapa tujuan seperti itu, Pak. Jadi di proses sampling ini saya memiliki tujuan untuk di bagian case study seperti itu, Pak. Nah, jadi di bagian case study ini sudah saya tuliskan juga di sini.
terkait dengan case tadi itu ada beberapa hal sebenarnya, ada maximum variation, ada homogeneous purposive sampling, ada typical case, ada extreme atau deviant case sampling. Jadi saya memilih typical case ini karena dia di sini berasal dari metode pencarian sampel dengan peneliti yang ingin menekuni suatu fenomena. Jadi saya ingin menekuni fenomena di bidang psikologi ini, keterbukaan diri, dan juga ada hal yang menjadi sorotan atau tren dari anggota populasi yang telah dipertimbangkan. Jadi di dalam strategi reputasi kajian ini mahasiswanya itu sudah ada yang namanya budaya serba-etika atau tren yang saat ini anak-anak kita Gen Z itu lakukan dengan menggunakan second account seperti itu, Pak. Jadi pertanyaan saya, setelah kamu mendapatkan izin penelitian, kamu turun pasti melakukan pengumpulan data. Itu penentuan informal. Jadi kamu sudah tulis, hanya saja kamu belum memiliki framing metodologi. Yang saya maksud framing metodologi adalah ini yang sering dilupakan oleh mahasiswa. Analoginya sederhana seperti ini sebenarnya. Cinta bisa masak semua ayam, bisa masak semua ayam. Bisa. Anggap kamu tidak bisa, maka kamu akan mencari metode cara pembuatannya. Ya kan, di YouTube cari resep, ikuti resepnya itu. Ada mahasiswa melakukan penelitian tanpa melihat metodologi, tidak metodologi, tidak berlaku metodologi, tidak melakukan penelitian secara metodologi. Ya. Sehingga penting menghasilkan penelitian yang bagus itu adalah mengikuti metodologi yang benar. Kamu tidak menjelaskan tadi bagaimana kamu melakukan pengumpulan data, wawancara siapa saja, kapan satu wawancara, kemudian dalam konteks studi dokumen apa saja yang dokumen-dokumen mendukung kamu. Itu juga menjadi catatan agar metodologi itu operasional. Kamu jelaskan mengenai studi dokumen. Dalam penelitian kamu itu operasionalnya seperti apa? Wawancara seperti apa? Siapa-siapa yang akan diwawancara? Klasifikasi masing-masing seperti apa? Ya, kemudian teknik penelitian informan seperti apa kamu dalam penelitian ini melakukan proses itu? Jawabannya seperti yang kamu paparkan. Jadi harus dioperasionalkan. Jadi tidak hanya kemudian hanya teoritik gitu. Hanya observasi adalah Sugiono lain sebagainya selesai. Ditutup dengan kata-kata ini saja terakhir. Observasi partisipasi dalam ini penelitian untuk berada dalam mengambil seluruh rangkaian peristiwa dilakukan oleh sumber informasi standar negeri bukan. Tinggal diisi saja masuk standar negeri bukan. Sudah cukup hanya seperti itu. Tapi kamu harus ceritakan. Prosesnya diceritakan. Itu. Pertanyaan saya selanjutnya, setelah kamu melakukan pengumpulan data, kamu melakukan yang namanya analisis data. Coba kamu jelaskan singkat pada jelas, yang dulu panjang. Mengenai proses analisis data. Coba. Ya, jadi terkait dengan analisis data adalah dari hasil-hasil wawancara. Kamu pakai teknik analisis datanya siapa? Saya menggunakan Miles dan Huberman. Oke. Seperti apa operasional analisis data Miles dan Huberman dalam penelitian kamu? Ya, jadi yang pertama itu adalah dengan melakukan pengumpulan data, Pak. Jadi pengumpulan data itu didapatkan dari hasil observasi, dan juga wawancara, serta studi dokumentasi sebagai data pengumpulan saya seperti itu. Lalu selanjutnya ada review data. Jadi tidak mungkin hasil wawancara itu kan misalnya ada banyak jawaban, tapi kita pilih sesuai dengan hal-hal yang relevan seperti itu. Karena pasti saja ada jawaban dari narasumber atau informan yang sedikit melenceng seperti itu, Pak. Jadi kita berusaha untuk mencari hal-hal yang memang sudah tajam di sana supaya juga penelitian kita tidak terlalu melebar seperti itu, Pak. Nah, begitu reduksi data itu kan bisa juga dalam bentuk penyampaian seperti tadi dan juga perikasan data seperti itu, Pak. Nah, selanjutnya ada penyajian data atau data display. Jadi setelah adanya data-data draft data tersebut atau data tersebut saya olah, kemudian saya akan melakukan data display dengan menganalisis sesuai dengan teori-teori yang sudah saya paparkan sebelumnya, Pak. Jadi saya akan melakukan analisis tersebut dan melakukan interpretasi dari teori tersebut dan juga mengintegrasikannya sehingga menjadi penelitian atau karya ilmiah yang baik seperti itu, Pak. Selanjutnya kita akan melakukan conclusion drawing atau penarikan simpulan, Pak. Jadi dalam penarikan simpulan ini penting kiranya bagi kita untuk menyimpulkan apakah dari rumusan 1, 2, dan 3 itu menghasilkan kolaborasi atau hal-hal yang kita harapkan sebagai peneliti seperti itu, dan juga terkait
pengecekan keabsahan data itu setelah adanya data-data tersebut kita penting untuk melakukan pengecekan keabsahan data dalam artian ketika sudah ada hasil penelitian tersebut, pengecekan keabsahan data ini kan dilakukan dengan triangulasi metode, triangulasi teori dan juga triangulasi sumber data. Jadi triangulasi metode itu saya akan pastikan kembali apakah benar ini memang termasuk sesuai dengan contohnya aplikatifnya seperti apa? Jadi di pengecekan keabsahan data ini misalkan saya sudah mendapatkan jawaban bahwa mahasiswa-mahasiswa Standar Negeri Puputan Singaraja yang memiliki second account Instagram ini melakukan aktivitas di sosial media Instagram second account itu dengan berdasarkan untuk melampiaskan emosi yang mereka tidak dapatkan di real life itu. Jadi karena kan remaja sekarang cenderung untuk memiliki tingkat stres yang tinggi seperti itu. Jadi mereka melampiaskannya ke dalam second account tersebut. Nah, setelah itu kan saya akan analisis menggunakan teori Johari Windows dengan 4 kuadran tersebut, entah dia di kuadran terbuka, tertutup atau seperti apa, dan juga berdasarkan motivasi teori manajemen privasi komunikasi dari Sandra Petronia itu. Nah, jadi setelah itu triangulasi sumber datanya yang saya. Pertanyaan Bapak, kenapa itu tidak ditulis? Karena ketika saya melihat kenapa di metodologi tidak itu ditulis, kalau itu ditulis bagus. Misalnya teks teoritik aja kan, harusnya dioperasionalkan. Itu yang harus ditulis. Jadi saya hanya menguji, kalau sebenarnya kamu sudah memahami konsep metodologi, hanya tidak ditulis. Ya, itulah yang menjadi perbaikannya. Itu mengenai metodologi. Di sini bagus sedikit bagus. Oke, di sini saya cek beberapa penelitian terkait dengan self disclosure ini. Jadinya bahasa Indonesia apa ini? Keterbukaan diri terhadap akun kedua, seperti ya. Nah, kira-kira dari kajian pustaka yang kamu tulis, apa novelty kebaruan penelitian kamu terhadap penelitian sebelumnya? Apa kebaruannya? Jadi izin menjawab Pak, jadi novelty yang bisa saya lakukan pada penelitian ini adalah dapat dilihat dari fokus saya dalam memasak penelitian nanti. Jadi di penelitian sebelumnya itu saya sudah cek mereka hanya mengandalkan misalnya satu penelitian yang berada pada lingkup sosiologi, ada juga yang berada pada lingkup psikologi. Nah, saya ingin agar melakukan hasil penelitian tersebut pada lingkup psikologi sosial atau psikologi sosialnya seperti itu. Nah, selain itu dari hasil penelitian tersebut, saya fokus pada penelitian tersebut, saya juga menawarkan novelty terkait dengan teori-teori yang setelah digunakan. Jadi teori-teori yang telah digunakan sebelumnya itu ada teori presentasi diri, teori dramaturgi dan sebagainya. Namun saya ingin mengaplikasikan teori baru, yakni teori Johari Windows, terus ada juga teori manajemen privasi komunikasi seperti itu Pak, dan juga teori listen action. Dan juga dari subjek penelitian itu juga berbeda, jadi belum ada juga yang meneliti di mahasiswa Standar Negeri Puputan Singaraja, dan juga di lokus penelitian juga belum ada yang meneliti, jadi saya meneliti di Standar Negeri Puputan Singaraja seperti itu. Yang Pak berikutnya, kenapa itu tidak ditulis? Oh, ditulis ini. Ya. Nah, itulah tujuannya ada daftar pustaka. Ya. Kemudian bisa tidak kamu sedikit menganalisa, sedikit memunculkan konteks kehidupan. Munculkan, tidak harus di judul, tidak harus di metodologi, tidak harus di konsep, tapi dalam sembarang hasil penelitian nanti. Contohnya kaitan-kaitan unsur-unsur kehidupan. Karena kan kita di teori ilmu komunikasi itu tidak harus misalnya harus kata hidup itu ini, tapi ada nggak konsep-konsep tertentu, hasil-hasil data tertentu yang terkait dengan kehidupan yang bisa digali. Terkait dengan perilaku sosialnya, terkait dengan aplikasi PKI Pak Sudin misalnya. Ya tolong itu munculkan di bab 4. Saran saya ya. Kamu tidak harus juga dengan teori agama, tidak harus, tapi kemudian ada konten-konten terkait dengan kehidupan supaya sesuai dengan teori komunikasi itu. Ini judulnya kan sangat umum sekali. Ya sebenarnya. Sebenarnya kalau dengan di Standar Negeri sudah akan lebih gampang, karena kan pasti visi misi ada, pasti terkait dengan ketentuan. Karena itu terakhir Sita, tentang ini saya cek di beberapa daftar pustaka itu adalah lebih banyak ke psikologi.
Saran saya hati-hati, kemudian fokus pada kajian komunikasi. Jangan sampai kemudian kamu terbawa dalam konteks psikologi sehingga melupakan substansi. Caranya adalah nanti setelah selesai ujian ini kamu buat konsultasikan mengenai outline penelitian. Jadi outline penelitian itu adalah rancangan di tempatnya seperti apa. Rancang outline itu kemudian kamu turunkan dalam bentuk draft pertanyaan. Ini kamu pakai teknik apa? Teknik wawancaranya terstruktur, semi terstruktur, apa tidak terstruktur? Saya ingin menggunakan semi terstruktur. Semi terstruktur. Berarti kan tetap kamu harus merancang pertanyaan dan kemudian kamu kembangkan. Itu yang harus dikonsultasikan kepada narasumber pembimbing. Jadi dari outline itu kamu sudah punya bayangan di bab 4.1 apa, bab 4.2 apa. Itu yang kamu tanyakan, kemudian kamu analisa. Tidak kemudian penelitian itu hilang pergi, kemudian ujung-ujung bawa hasil penelitian yang nggak jelas. Ya. Terakhir, proposal itu bukan akhir, nanti setelah ujian proposal, ujian outline ya. Kesimpulannya sudah ini menjadi yang baik, tapi yang lebih baik ketika disempurnakan lagi agar ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi rujukan bagi mahasiswa semua. Terima kasih, saya Yang Kalau Sandi. Om Santi Om. Terima kasih Bapak Dr. Imade Bagus Sandi Purnomo sudah banyak memberikan masukan, saran, dan pertanyaan terkait dengan proposal Sinta. Perbaiki sesuai arahan penguji. Sekarang lanjutkan ke Ketua Penguji sekaligus Pembimbing 1, Bapak Ikomang Agus Widiantara untuk bertanya, mengkonfirmasi, dan memberikan masukan dan saran terkait proposal penelitian Sinta. Kepada Bapak Ikomang Agus Widiantara, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Pak Budi atas waktunya. Sebelumnya saya wakili Pak Om Swastiastu. Om Swastiastu. Penguji yang hadir saat ini ada Pak Dr. Bagus Purnomo yang sudah memberikan banyak masukan saya. Kemudian pembimbing luar Pak Budi, terus untuk Sinta juga kita selamat ya sebagai pendahulu ya, pecah telur lah mengangkat semester 7 ya proposal. Karena rencananya target proposal sesuai dengan timeline itu harusnya mau Desember ya. Bimbingan saya lihat serius, kemudian progresnya juga bagus, dan beberapa angkatan Sinta saya lihat juga sudah progres. Jadi segera sangat menarik. Harapannya mungkin nanti dicermati kalau bisa lebih awal tuntasnya revisi sehingga KKN nanti bisa menyesuaikan. Saya mungkin tidak terlalu banyak ya, karena tadi sudah diberikan ujian langsung menguji keseharian data, kemudian mengujikan subjek penelitian. Mungkin kelemahan dari Sinta mungkin operasional di teori juga sama. Jadi sebenarnya di teori urusan 1, 2, dan 3 silakan dioperasionalkan. Karena mahasiswa di akhirnya saja mencantumkan bahwa rumusan teori ini akan memudahkan menganalisa masalah A misalnya. Kebanyakan seperti itu. Jadi mereka diceritakan bagaimana teori itu, misalnya teori sebenarnya mahasiswa karena teori-teori sebelum itu umum sekali. Jadi saya kira jadi kalau ibu tidak menawarkan teori-teori, sebenarnya banyak sekali teori-teori di komunikasi yang masih belum dieksplor. Teori manajemen relasi komunikasi, kemudian teori tindakan bahasa. Saya kira perlu cukup lebih. Saya fokusnya di operasional teori, itu lebih dimaksimalkan. Kemudian selanjutnya di lokasi penelitian ya, kemarin kalau salah saya sudah menjelaskan dan menjadi fokus di sana itu mungkin di sini sudah kita tuliskan kenapa memilih lokasi style selain fokusnya adalah sebagai perguruan tinggi mencetak SDM dan seterusnya, difokuskan kepada komunitas self
disclosure itu yang menjadi core-nya sana. Karena itu dijumpai pengguna akun data di akun data di jadi yang difokuskan. Kemudian nanti tambahannya itu adalah yang bisa diekspor bahwa selain mencetak atau memasukkan sarjana dan pendidikan dan seterusnya itu hanya tambahan, tapi yang paling penting adalah sebenarnya adalah fenomena self disclosure itu jamak di jadi selevel mahasiswa yang filologianya kritis masih ada di dalam sana seperti itu, kamu ekspor lebih ke sana sehingga kuat. Kalau saya lebih banyak ke sana, kemudian sebenarnya penelitian ini menarik. Makanya kalau kamu serius ya, jadi saya katakan bisa jadikan buku, judulnya second account itu menarik. Jadi saya pegang bonusan, mungkin bisa saya jadi editornya. Jadi tapi dengan catatan kamu serius bisa dibuka. Jadi kita serius mengawal karena kamu memiliki kapasitas yang cukup seharusnya untuk reaktor ini. Jadi tidak seperti masa-masa lain. Jadi kamu serius memulainya, kemudian cari versi yang bagus. Dalam artinya ketika satu menggarap empat, agar tidak terjebak di rumusan masalah yang menjadi kendala mahasiswa itu adalah mengeksplorasi misalnya. Makanya dibuatkan outline tadi di bahasa Bapak bagus. Outline rencananya idemu akan kemana saja, misalnya di perumusan masalah satu apa saja yang akan dieksplor misalnya. Ketika kamu berbicara mengenai bagaimana fenomenanya, apa yang akan fokuskan itu dibuatkan outline sesuai dengan teori. Ya, dengan teori. Kemudian pasti ada hal-hal yang menarik misalnya. Hal yang menarik kemudian apalagi pengguna akun ganda ya. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan tadi bagaimana pola kamu paham betul kondisi ini. Jadi ketika kalau mau mengkonfirmasi proses tinggal mencocokkan asumsi awal mengenai apa seperti itu. Jadi kan bahwa banyak sekali alasan-alasan mereka untuk asumsi lain yang kombinasikan dengan data bisa umum. Jadi lebih banyak diekspor. Kemudian tadi yang dijelaskan karena kamu lebih banyak perspektif psikologi di perbedaan ini jangan dimaksudkan meskipun ada irisannya ya misalnya karena ini dalam konteks komunikasi banyak hal yang bisa dikembangkan dari sisi psikologi komunikasi kemudian sebenarnya dari segi personal branding juga karena dia mau branding dirinya di akun kedua karena dia mengeksploitasi ini vulgar itu yang saya tangkap. Saya kira itu ya untuk ini. Saya kira itu kemudian bisa kalau bisa lebih awal setelah KKN sudah progres akhir November atau awal Desember saat sudah bisa ujian seperti itu. Saya kira itu Pak Prabowo saya nggak perlu banyak ya mengkoreksi dengan operasional teori sudah diberikan masukan. Sekian terima kasih selamat sore ya. Terima kasih Pak Koma Agus Widiantoro sudah memberikan masukan dan saran. Kata kuncinya di sana operasionalkan. Operasionalkan teorinya. Metode penelitiannya itu juga dioperasionalkan. Jangan hanya sekedar menurut Sugiono, menurut ini, menurut itu. Itu kelemahannya selama ini. Jadi hanya menurut ini, menurut itu. Tetapi yang Sinta jelaskan tadi itu, itulah yang ditulis di proposal. Operasionalkan. Oke. Baik, sekarang giliran Bapak. Pertama-tama Om Swastiastu, Sinta, Bapak ucapkan selamat sudah bisa sidang atau ujian proposal penelitian. Ini pecah telur pertama kali Sinta yang mengawali. Semoga lancar sampai penelitian. Nah, sekarang Bapak di pembimbing 2 di bagian teknik penulisan. Kita sudah banyak melaksanakan diskusi bimbingan, tapi karena saking banyaknya ada 1-2 yang terlewatkan. Ya,
Oke, yang pertama di kata pengantar, saran Bapak, jangan ada kata di lagi. Misalnya, Nyoman Suwardika, SAG MPhilH yang berkedudukan sebagai Ketua Jurusan Dharma Duta di Sekolah Empu Kuturan Singaraja. Jangan. Ketua Jurusan Dharma Duta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Jangan isi di lagi. Oke, itu. Selanjutnya ada sudah Bapak tandai. Oke, ini. Oke. Ada penulisan di halaman 14 ya. Kurung buka itu jangan dia di atas satu, kemudian katanya online-nya di bawah lalu di kurung tutup. Jadikan dia satu kesatuan di bawahnya. Ya. Oke. Tuh. Selanjutnya ada di halaman 17. Penelitian ini menggunakan teori jendela Johari, teori presentasi diri, koma dan teori. Itu hapus itu, ya. Double itu dan teori tindakan beralasan. Oke. Itu. Selanjutnya ada di halaman 21. Private itu bahasa diketik miring, ya. Terlewatkan itu satu. Silakan Sinta cek lagi ya, seandainya ada yang terlewatkan. Caranya bisa Sinta periksa, kemudian ajak temennya, adiknya atau kakaknya, periksa bareng-bareng. Ya, siapa tahu ada 1-2 kata yang masih terlewatkan, yang seharusnya diketik miring. Nah, terkait penulisan lagi, nah di sana itu bisa, ya. Oke. Ada beberapa lagi. Nah, ini di sumber, beberapa sumber belum dicantumkan di daftar pustaka. Salah satunya Iskandar 2010. Tidak ada itu di daftar pustaka. Jadi setiap kutipan sumber dari yang saudara Sinta kutip ini harus ada di daftar pustaka. Apa yang ada di isi harus dicantumkan di daftar pustaka, begitu juga sebaliknya untuk menghindari plagiasi. Tuh. Ada juga Sinta mengutip di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetapi tidak dicantumkan di daftar pustaka. Itu. Jadi cek lagi ya secara detail, pastikan setiap sumber yang dikutip ada dicantumkan di daftar pustaka. Di halaman 32 ada referensi, seharusnya kurang i di sana, reference. Ya. Oke, itu. Di halaman 35, nah kan di sana anak subbabnya 3.7.3 penyajian data display. Nah, itu kapital di depannya. Ya, penyajian T-nya kapital, data D-nya kapital, itu masih huruf kecil. Begitu juga dengan di 3.7.4 penarikan kesimpulan. Ya, kesimpulannya K-nya masih kecil. Tuh. Oke. Tambahkan daftar pustaka Iskandar dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu terkait teknik penulisan. Cek lagi ya, karena saking banyaknya pasti ada 1-2 yang terlewatkan. Dari Bapak terkait teknik penulisan itu saja. Nah, terkait isi sudah banyak diberikan tadi oleh Bapak penguji Pak Bagus dan Pak Agus. Penelitian ini sangat menarik. Nah, kita penting juga memasukkan kehinduannya. Ya, kita punya visi unggul bermartabat berkarakter Trikaya Parisuda. Nanti ajaran Trikaya Parisuda bisa ditambahkan pada bab 4 visinya. Karena sesuai dengan program studi kita, ilmu komunikasi Hindu. Itu saja dari Bapak. Sekarang kami akan melaksanakan diskusi berkaitan dengan hasil ujian proposal ini. Silahkan Saudari Sinta untuk keluar ruangan ujian. Sebentar nanti akan kami panggil lagi.
Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saudari Putu Sinta Aiswarya, kami sudah lakukan diskusi terkait hasil ujian proposal Putu Sinta Aiswarya. Setelah kami lakukan diskusi, dinyatakan proposal yang berjudul Self Disclosure terhadap second account Instagram mahasiswa Staf Negeri Pukuturan Singaraja dinyatakan lulus dengan perbaikan. Ya, perhatikan masukan dan saran dari Bapak penguji. Kemudian setelah selesai revisi, hubungi penguji 1 terlebih dahulu. Ya, setelah di ACC oleh penguji 1, kemudian lanjut ke pembimbing 1. Setelah di ACC baru ke pembimbing 2. Semakin cepat revisi semakin bagus. Ikan sepat, ikan gabus. Semakin cepat semakin bagus. Ya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Apakah Saudari Sinta ada sesuatu yang ingin disampaikan? Bapak berikan kesempatan. Mohon izin untuk menjawab, untuk bertanya Pak, terkait dengan penelitian ini, apakah ada kriteria tersendiri idealnya untuk hasil revisi yang tersebut diajukan itu Pak? Berapa waktu yang ideal seperti itu Pak dari penelitian? Berapa hari Pak Kaprodi? Seminggu. Ya, kalau Dimaksimalkan. ya seminggu lah maksimal. Jadi semakin cepat semakin bagus. Kemudian setelah selesai di ACC semuanya, hubungi Pak Komang Budarke ya untuk mengurus administrasi berikutnya terkait dengan pengurusan surat izin penelitian ke Dinas Penanaman Modal. Lihat juga peraturannya kapan mulai mengajukan, jangan sampai ada pelanggaran di sana terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kaprodi. Ada lagi yang ingin Sinta tanyakan? Cukup? Baik, karena sudah selesai ujian proposal skripsi mahasiswa, Bapak selaku Sekretaris Penguji, mohon maaf apabila selama menghandle kegiatan ini ada yang salah, yang keliru, mohon maaf. Kita tutup dengan parama Santi Mantram. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Untuk sesi dokumentasi. Ya.